Industri kelapa sawit di Indonesia terus menjadi perhatian dunia karena dampaknya terhadap lingkungan, khususnya deforestasi yang semakin meluas dan dalam banyak kasus sulit dikendalikan secara efektif. Pembukaan lahan untuk perkebunan sawit seringkali dilakukan dengan cara menebang hutan alami yang sebelumnya berfungsi sebagai penyangga ekosistem, penyerap karbon, serta rumah bagi ribuan spesies flora dan fauna endemik yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Dalam beberapa dekade terakhir, alih fungsi hutan menjadi lahan sawit terjadi dalam skala besar, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan, sehingga menimbulkan perubahan bentang alam yang sangat signifikan dan dalam banyak hal bersifat permanen, serta sulit untuk dipulihkan seperti kondisi semula. Hutan yang dulunya lebat, hijau, dan memiliki struktur ekosistem yang kompleks, kini berubah menjadi hamparan perkebunan monokultur yang secara ekologis jauh lebih sederhana, rentan, dan memiliki daya dukung lingkungan yang lebih rendah. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada hilangnya tutupan hutan secara fisik, tetapi juga merusak fungsi ekologis yang selama ini menjaga keseimbangan alam. Hutan tropis memiliki peran penting dalam menyerap karbon dioksida, mengatur siklus air, serta menjaga kestabilan iklim regional maupun global. Ketika hutan tersebut ditebang atau dibakar untuk membuka lahan, karbon yang tersimpan selama puluhan hingga ratusan tahun dilepaskan ke atmosfer, mempercepat laju pemanasan global. Selain itu, hilangnya vegetasi alami menyebabkan tanah menjadi lebih mudah tererosi dan kehilangan kesuburannya, sehingga dalam jangka panjang justru dapat menurunkan produktivitas lahan itu sendiri. Menurut saya, kondisi ini menunjukkan bahwa kerusakan hutan bukan hanya masalah lingkungan semata, tetapi juga ancaman serius bagi keberlanjutan ekonomi itu sendiri jika tidak dikelola dengan bijak. Dari sisi global, Indonesia sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia tidak pernah lepas dari sorotan dan kritik tajam dari berbagai pihak, mulai dari organisasi lingkungan internasional hingga pemerintah negara-negara maju. Mereka menilai bahwa ekspansi sawit seringkali mengorbankan hutan tropis dan keanekaragaman hayati yang sangat berharga bagi dunia. Tekanan ini bahkan telah memicu berbagai kebijakan pembatasan terhadap produk sawit di pasar internasional, yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi stabilitas ekspor Indonesia. Namun demikian, saya berpendapat bahwa kritik tersebut tidak sepenuhnya harus dilihat sebagai ancaman, melainkan juga sebagai bentuk dorongan agar Indonesia mampu meningkatkan standar pengelolaan sawit menjadi lebih berkelanjutan, transparan, dan bertanggung jawab. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa industri sawit memiliki peran yang sangat besar dalam menopang perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Jutaan orang bergantung pada sektor ini, baik sebagai petani kecil, pekerja perkebunan, maupun pelaku industri pengolahan dan distribusi. Sawit juga menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara, sehingga keberadaannya sangat strategis dalam pembangunan ekonomi. Hal inilah yang membuat isu sawit menjadi sangat kompleks dan sensitif karena setiap kebijakan yang diambil akan berdampak langsung pada kehidupan banyak orang. Menurut saya, pendekatan yang terlalu ekstrim, baik yang sepenuhnya menolak sawit maupun yang mengabaikan dampak lingkungannya, sama-sama tidak bijak dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru. Lebih jauh lagi, saya melihat bahwa akar permasalahan sebenarnya bukan terletak pada komoditas sawit itu sendiri, melainkan pada tata kelola dan praktik di lapangan yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Masih adanya praktik pembukaan lahan secara ilegal, lemahnya pengawasan, serta kurangnya kesadaran sebagian pelaku usaha menjadi faktor utama yang memperparah kerusakan lingkungan. Jika pengelolaan dilakukan dengan benar, misalnya dengan tidak membuka hutan primer, menjaga kawasan konservasi, serta menerapkan teknologi pertanian yang lebih ramah lingkungan, maka industri sawit sebenarnya memiliki potensi untuk berkembang tanpa merusak alam secara berlebihan. Oleh karena itu, menurut saya, solusi jangka panjang terletak pada komitmen bersama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk benar-benar menjalankan prinsip keberlanjutan secara nyata, bukan sekadar sebagai formalitas atau tuntutan pasar semata. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada hilangnya tutupan hutan secara fisik, tetapi juga merusak fungsi ekologis yang selama ini menjaga keseimbangan alam secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hutan tropis memiliki peran yang sangat penting dalam menyerap karbon dioksida, mengatur siklus air, menjaga kelembapan udara, serta menstabilkan suhu lingkungan di sekitarnya.
Ketika hutan tersebut ditebang atau dibakar untuk membuka lahan, karbon yang tersimpan selama puluhan hingga ratusan tahun dilepaskan ke atmosfer dalam jumlah besar, sehingga mempercepat laju pemanasan global dan memperburuk perubahan iklim yang kini sudah mulai dirasakan dampaknya oleh masyarakat luas, seperti suhu yang semakin panas, musim yang tidak menentu, dan meningkatnya kejadian cuaca ekstrim. Selain itu, hilangnya vegetasi alami menyebabkan tanah kehilangan kemampuan menyerap air secara optimal, yang pada akhirnya meningkatkan resiko banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau. Dampak ini tidak hanya dirasakan di area sekitar perkebunan, tetapi juga bisa meluas hingga ke wilayah lain yang secara geografis masih terhubung dalam satu sistem lingkungan, bahkan mempengaruhi daerah hilir yang jauh dari lokasi pembukaan lahan. Lebih jauh lagi, kerusakan hutan juga berdampak pada menurunnya kualitas tanah akibat erosi dan hilangnya unsur hara penting yang sebelumnya terjaga oleh ekosistem hutan yang alami dan kompleks. Lapisan tanah atas yang subur perlahan terkikis oleh air hujan karena tidak lagi terlindungi oleh pepohonan dan akar yang kuat, sehingga tanah menjadi tandus dan kurang produktif. Dalam kondisi seperti ini, lahan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih, bahkan bisa berubah menjadi lahan kritis yang sulit dimanfaatkan kembali untuk kegiatan pertanian secara optimal. Hal ini tentu menjadi ancaman jangka panjang, tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga bagi keberlanjutan sektor pertanian itu sendiri, termasuk perkebunan sawit yang justru sangat bergantung pada kualitas tanah yang baik. Menurut saya, jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa penanganan serius dan terencana, maka bukan tidak mungkin industri sawit itu sendiri akan menghadapi penurunan produktivitas di masa depan akibat kerusakan lahan yang terjadi saat ini, sehingga keuntungan jangka pendek justru berbalik menjadi kerugian jangka panjang. Selain itu, berkurangnya luas hutan juga berdampak pada terganggunya habitat satwa liar yang kemudian memicu konflik antara manusia dan hewan karena satwa mulai memasuki area permukiman atau lahan pertanian untuk mencari makan. Fenomena ini sudah mulai sering terjadi di berbagai daerah, di mana hewan seperti orang utan, gajah, hingga harimau keluar dari habitatnya dan berinteraksi dengan manusia dalam situasi yang berisiko bagi kedua belah pihak. Tidak jarang konflik ini berujung pada kerugian materi bagi masyarakat maupun ancaman keselamatan, bahkan kematian bagi satwa yang dianggap mengganggu. Di sisi lain, satwa tersebut sebenarnya adalah korban dari penyempitan habitat yang dilakukan manusia secara terus-menerus. Saya berpendapat bahwa konflik ini merupakan bukti nyata bahwa keseimbangan alam telah terganggu secara serius, dan jika tidak segera ditangani dengan pendekatan yang tepat dan berkelanjutan, maka konflik serupa akan terus meningkat di masa depan dengan dampak yang lebih besar. Secara keseluruhan, dampak dari deforestasi akibat ekspansi sawit menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan bukanlah persoalan sederhana yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Efeknya bersifat jangka panjang, saling berkaitan, dan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari lingkungan, ekonomi, hingga sosial masyarakat. Jika tidak ditangani dengan serius, dampak ini bisa terus berlanjut dan semakin sulit untuk diperbaiki di masa depan. Oleh karena itu, menurut saya, penting bagi semua pihak untuk mulai melihat masalah ini secara lebih mendalam dan bertanggung jawab, serta mengambil langkah nyata yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi benar-benar berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang demi menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Dari sisi global, Indonesia sebagai salah satu produsen minyak sawit terbesar di dunia tidak pernah lepas dari sorotan dan kritik tajam dari berbagai pihak, mulai dari organisasi lingkungan internasional hingga pemerintah negara-negara maju. Mereka menilai bahwa ekspansi sawit seringkali mengorbankan hutan tropis dan keanekaragaman hayati yang sangat berharga bagi dunia, sehingga memunculkan tekanan agar Indonesia segera memperbaiki tata kelola industrinya secara menyeluruh. Kritik ini semakin menguat seiring meningkatnya kesadaran global terhadap isu perubahan iklim, pelestarian hutan, dan pentingnya praktik industri yang berkelanjutan. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, muncul berbagai kampanye global yang secara terang-terangan menyoroti dampak negatif industri sawit, sehingga membentuk opini publik internasional yang cenderung memandang sawit sebagai komoditas yang merusak lingkungan. Tekanan ini kemudian mendorong lahirnya berbagai kebijakan di tingkat internasional, seperti aturan ketat terkait produk bebas deforestasi yang diterapkan oleh beberapa negara dan kawasan, termasuk Uni Eropa. Kebijakan semacam ini mengharuskan setiap produk yang masuk ke pasar mereka memiliki jejak produksi yang jelas dan tidak berasal dari lahan hasil perusakan hutan.
Hal ini tentu menjadi tantangan besar bagi Indonesia, karena tidak semua pelaku industri sawit, terutama petani kecil, memiliki kemampuan untuk memenuhi standar tersebut dalam waktu singkat. Menurut saya, kebijakan ini di satu sisi memang bertujuan baik untuk melindungi lingkungan, tetapi di sisi lain juga berpotensi menekan negara berkembang yang sangat bergantung pada komoditas seperti sawit. Lebih jauh lagi, tekanan global ini tidak hanya berdampak pada kebijakan ekspor, tetapi juga mempengaruhi citra sawit Indonesia di pasar internasional. Produk berbasis sawit seringkali mendapat label negatif, sehingga mempengaruhi minat konsumen dan industri di luar negeri. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengurangi daya saing sawit Indonesia berbanding minyak nabati lain seperti kedelai, bunga matahari, atau kanola. Saya berpendapat bahwa kondisi ini harus direspons dengan strategi yang cerdas, tidak hanya dengan membela diri, tetapi juga dengan melakukan perbaikan nyata yang dapat dibuktikan kepada dunia internasional. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dinamika global terkait sawit juga dipengaruhi oleh faktor persaingan ekonomi dan kepentingan politik antar negara. Beberapa pihak menilai bahwa kampanye negatif terhadap sawit Indonesia tidak sepenuhnya murni karena alasan lingkungan, tetapi juga karena adanya persaingan dengan komoditas minyak nabati lain yang diproduksi oleh negara-negara maju. Hal ini membuat posisi Indonesia menjadi semakin kompleks karena harus menghadapi tekanan dari berbagai arah sekaligus. Menurut saya, dalam situasi seperti ini, Indonesia perlu memiliki strategi yang seimbang antara menjaga kepentingan ekonomi nasional dan tetap menunjukkan komitmen terhadap perlindungan lingkungan. Selain itu, peran diplomasi internasional menjadi sangat penting dalam menghadapi berbagai tekanan tersebut. Pemerintah Indonesia perlu aktif menjelaskan kondisi sebenarnya di lapangan, termasuk upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan keberlanjutan industri sawit, seperti penerapan sertifikasi dan kebijakan moratorium pembukaan hutan baru. Kerjasama dengan negara lain, organisasi internasional serta pelaku industri global juga perlu diperkuat agar tercipta pemahaman yang lebih adil dan tidak berat sebelah. Menurut saya, transparansi dan komunikasi yang baik menjadi kunci utama untuk mengurangi kesalahpahaman dan membangun kepercayaan dunia terhadap sawit Indonesia. Di sisi lain, tantangan terbesar justru terletak pada bagaimana memastikan bahwa seluruh rantai produksi sawit, mulai dari hulu hingga hilir, benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal ini tidak mudah mengingat luasnya wilayah perkebunan sawit di Indonesia serta beragamnya pelaku usaha yang terlibat, mulai dari perusahaan besar hingga petani kecil. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan yang kuat, teknologi, serta pembinaan yang berkelanjutan bagi para petani agar mereka dapat beradaptasi dengan tuntutan global yang semakin tinggi. Saya berpendapat bahwa tanpa keterlibatan semua pihak secara aktif, upaya perbaikan ini akan sulit mencapai hasil yang maksimal. Pada akhirnya, posisi Indonesia dalam industri sawit global akan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, tekanan internasional, dan tanggung jawab lingkungan. Jika ketiga aspek ini dapat dikelola dengan baik, maka Indonesia tidak hanya mampu mempertahankan posisinya sebagai produsen sawit terbesar di dunia, tetapi juga berpotensi menjadi pemimpin dalam praktik industri sawit berkelanjutan. Namun jika tidak, maka tekanan global akan terus meningkat dan bisa berdampak serius terhadap masa depan industri ini. Menurut saya, momentum ini seharusnya dimanfaatkan sebagai titik balik untuk melakukan transformasi besar dalam pengelolaan sawit Indonesia ke arah yang lebih baik dan berkelanjutan. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa industri sawit memiliki peran yang sangat besar dalam menopang ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jutaan orang menggantungkan hidupnya pada sektor ini, baik sebagai petani kecil, buruh perkebunan, pekerja di pabrik pengolahan, hingga pelaku distribusi dan ekspor. Sawit juga menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar bagi negara, sehingga keberadaannya sangat strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama di tengah ketidakpastian global yang kerap memengaruhi sektor lain. Di banyak daerah, seperti Sumatera dan Kalimantan, kehadiran perkebunan sawit bahkan telah mengubah kondisi ekonomi masyarakat secara signifikan, dari yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses ekonomi menjadi lebih berkembang dengan adanya peluang kerja dan usaha baru. Menurut saya, fakta ini menunjukkan bahwa sawit bukan sekedar komoditas biasa, tetapi juga menjadi sumber penghidupan yang sangat penting bagi jutaan keluarga di Indonesia.
Namun, di balik kontribusi besarnya tersebut, industri sawit juga menyimpan berbagai tantangan sosial dan ekonomi yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Salah satunya adalah ketimpangan antara perusahaan besar dan petani kecil, di mana tidak semua petani memiliki akses yang sama terhadap teknologi modern, pembiayaan, bibit unggul, serta jaringan pemasaran yang luas. Banyak petani kecil yang masih mengelola kebunnya secara tradisional dengan produktivitas yang relatif rendah, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak maksimal. Kondisi ini membuat mereka sulit bersaing dan cenderung tertinggal dibandingkan perusahaan besar yang memiliki sumber daya lebih lengkap. Saya berpendapat bahwa tanpa adanya dukungan nyata dari pemerintah dan pihak terkait, kesenjangan ini akan terus melebar dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi manfaat ekonomi dari industri sawit. Selain itu, fluktuasi harga sawit di pasar global juga menjadi tantangan serius yang sangat dirasakan oleh para pelaku industri, khususnya petani kecil yang sangat bergantung pada hasil panen mereka sebagai sumber utama pendapatan. Ketika harga sawit mengalami penurunan, dampaknya langsung dirasakan dalam bentuk berkurangnya pendapatan, sementara biaya operasional seperti pupuk, tenaga kerja, dan perawatan kebun tetap harus dipenuhi. Dalam kondisi seperti ini, tidak sedikit petani yang mengalami kesulitan ekonomi bahkan terpaksa mengurangi biaya perawatan kebun, yang pada akhirnya justru menurunkan kualitas dan hasil panen di masa depan. Menurut saya, situasi ini menunjukkan pentingnya kebijakan perlindungan bagi petani agar mereka tidak selalu menjadi pihak yang paling dirugikan dalam dinamika pasar global yang tidak menentu. Di sisi lain, industri sawit juga membuka peluang besar bagi pengembangan ekonomi berbasis daerah. Kehadiran perkebunan sawit seringkali diikuti dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, dan layanan kesehatan yang sebelumnya sulit diakses oleh masyarakat. Aktivitas ekonomi di sekitar wilayah perkebunan pun meningkat, mulai dari usaha kecil, perdagangan, hingga jasa transportasi. Ini tentu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, menurut saya perkembangan ini harus tetap direncanakan dengan baik agar tidak menimbulkan ketergantungan berlebihan pada satu sektor saja, serta tetap memperhatikan aspek lingkungan dan sosial agar pembangunan yang terjadi benar-benar berkelanjutan. Secara keseluruhan, industri sawit memang memiliki dua sisi yang saling berkaitan, yaitu sebagai penggerak utama ekonomi sekaligus sebagai sektor yang menghadapi berbagai tantangan sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang bijak, terintegrasi dan berkelanjutan dalam mengelola industri ini, agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal tanpa mengorbankan aspek lain yang tidak kalah penting. Menurut saya, kunci utamanya terletak pada sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menciptakan sistem yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang, sehingga industri sawit dapat terus berkembang tanpa menimbulkan dampak negatif yang berlebihan. Lebih jauh lagi, saya melihat bahwa akar permasalahan utama dalam industri sawit bukan terletak pada komoditasnya semata, melainkan pada tata kelola dan praktik di lapangan yang hingga saat ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan prinsip keberlanjutan yang ideal. Masih banyak ditemukan kasus pembukaan lahan secara ilegal, penggunaan metode yang merusak lingkungan seperti pembakaran hutan yang berdampak luas terhadap kualitas udara, serta lemahnya pengawasan dari pihak terkait yang menyebabkan pelanggaran terus berulang tanpa efek jera yang signifikan. Bahkan, konflik lahan antara perusahaan dan masyarakat adat maupun petani lokal juga kerap terjadi, yang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga memicu ketegangan sosial yang berkepanjangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan dalam industri sawit sangat kompleks dan melibatkan banyak aspek sekaligus, mulai dari hukum, sosial, hingga lingkungan. Dalam beberapa situasi, aturan sebenarnya sudah tersedia dengan cukup jelas, bahkan telah dilengkapi dengan berbagai standar sertifikasi, namun implementasinya seringkali tidak konsisten di lapangan. Saya berpendapat bahwa hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik nyata yang pada akhirnya menjadi hambatan besar dalam mewujudkan industri sawit yang benar-benar berkelanjutan. Jika pengelolaan industri sawit dilakukan dengan pendekatan yang lebih modern, terencana dan bertanggung jawab, sebenarnya terdapat peluang yang sangat besar untuk menjadikan sektor ini lebih ramah lingkungan tanpa harus mengorbankan produktivitas maupun keuntungan ekonomi. Salah satu langkah strategis yang dapat dilakukan adalah dengan mengoptimalkan lahan yang sudah ada melalui intensifikasi daripada terus melakukan ekspansi ke wilayah hutan baru yang berisiko merusak ekosistem. Selain itu, penerapan praktik pertanian berkelanjutan seperti penggunaan pupuk secara tepat guna, pengelolaan limbah yang efisien, serta konservasi sumber daya air juga dapat memberikan dampak positif yang signifikan. Tidak hanya itu,
Inovasi dalam pemanfaatan limbah sawit menjadi energi terbarukan atau produk turunan bernilai tinggi juga membuka peluang ekonomi baru yang lebih luas. Menurut saya, langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan efisiensi industri, tetapi juga akan memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen sawit yang bertanggung jawab di mata dunia. Di sisi lain, transparansi dalam rantai pasok menjadi elemen yang semakin penting di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap produk yang berkelanjutan dan etis. Dengan adanya sistem pelacakan berbasis teknologi digital, setiap produk sawit dapat ditelusuri secara detail, mulai dari asal kebun hingga ke tangan konsumen akhir. Hal ini akan membantu memastikan bahwa produk tersebut tidak berasal dari praktik ilegal atau perusakan lingkungan, sekaligus meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap sawit Indonesia. Saya berpendapat bahwa transparansi bukan hanya soal kepatuhan terhadap standar global, tetapi juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk sawit di pasar global yang semakin kompetitif. Selain itu, kolaborasi antar berbagai pihak menjadi faktor yang sangat menentukan dalam keberhasilan transformasi industri sawit. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan, perusahaan harus berkomitmen pada praktik bisnis yang berkelanjutan, sementara petani kecil perlu diberikan akses yang lebih luas terhadap teknologi, pembiayaan, dan pelatihan. Peran masyarakat sipil dan lembaga independen juga sangat penting dalam mengawasi serta memastikan bahwa setiap kebijakan dijalankan dengan transparan dan akuntabel. Saya berpendapat bahwa tanpa adanya sinergi yang kuat di antara semua pihak, upaya perbaikan hanya akan berjalan secara parsial dan tidak mampu memberikan dampak yang signifikan dalam jangka panjang. Pada akhirnya, masa depan industri sawit Indonesia akan sangat ditentukan oleh keberanian untuk melakukan perubahan dan memperbaiki berbagai kelemahan yang selama ini ada. Apakah industri ini akan terus berjalan dengan pola lama yang cenderung eksploitatif atau bertransformasi menjadi sektor yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab, sepenuhnya bergantung pada keputusan yang diambil saat ini. Menurut saya, ini adalah momen penting bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa sawit dapat dikelola secara bijak dan menjadi contoh bagi dunia. Dengan dukungan teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penegakan hukum yang konsisten dan tegas, bukan tidak mungkin Indonesia dapat menjadi pelopor dalam pengelolaan sawit berkelanjutan. Lebih dari itu, keberhasilan tersebut juga akan membawa dampak positif yang luas, tidak hanya bagi perekonomian nasional, tetapi juga bagi pelestarian lingkungan, stabilitas sosial, dan kesejahteraan generasi mendatang yang akan mewarisi hasil dari kebijakan yang diambil hari ini.